Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang beribadah. Sebelum kita beribadah, mari kita katakan slogan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan slogan kita, GKSI, glory to glory. Diamniku, diamniku, diamniku. Saat ini mari kita mengambil pujian kita. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, masalah itu. Hadirat kita katakan setiap hari kulihat. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, rasakanlah itu. Yesus, 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 cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, rasakanlah itu. Kita katakan lebih lagi, Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, rasakanlah itu. Rasakanlah itu.
Yesus adalah lebih dari yang doa. Yesus adalah lebih dari yang kuharapkan. Dekatnya di waktu yang tepat. Ku tak melihatnya dari pasangan. Dan selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang selalu menjadi mungkin oleh karunia Yesus menjadi lebih dari yang doakan. Yesus menjadi lebih dari yang kuharapkan. Dekatlah di waktu yang tepat. Bukan melihatnya jadikan semua Yesus mendengar. Yesus adalah lebih dari yang doakan. Yesus adalah lebih dari yang kuharapkan. Dekatlah di waktu yang tepat. Tuhan melihat jadikan semua. Itu semua karena kebaikan karena bukan karena kegagalan kami Tuhan. Tuhan Yesus, semua doa kami Tuhan Kau jawab. Kami percaya Tuhan atas peliharamu Tuhan, atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Setiap hari kami lihat Tuhan atas mujizat yang yang percaya katakan amin. Selamat dalam sukacita. Lebih lagi kita memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita katakan kiri kanan kita, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Amin. Sebelum kita mengatur pujian kita berdoa ke Tuhan kita. Amin. Kita katakan Yesus kekasih jiwaku. Pujian
tinggikan namamu dengan genap, puji dengan kecapi. Aku bernyanyi, haleluya, kasih, Yesus kasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasihmu padaku, menebus dosaku. Terbitnya matahari, sampai gemerlapnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan genap, puji dengan kecapi. Oh, aku bernyanyi, haleluya, kasih dengan genap, puji dengan kecapi. Aku bernyanyi, haleluya, kasih. Kita katakan dengan genap, puji dengan kecapi. Aku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Kita katakan dengan genap, puji dengan kecapi. Aku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Mari kita katakan, sayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan, sayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Sayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saya serahkan kepada penanggung jawab. Terima kasih, duduk. Bapak Saudara, terima kasih Bapak pada sore hari ini untuk dapat berkumpul kembali dengan semua saudara kami di tempat ini untuk memuji muliakan dan meninggikan nama. Begitu juga Bapak kami memberikan yang terbaik kesempatan kami untuk melayani Bapak. Berkatilah kami Bapak, terima kasih semua saudara. Terima kasih Bapak. Mari kita berkata mengatakan amin. Sebelum kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, saya angkat pujian begitu besar.
Amin. Mari saat ini sebelum kita mendengarkan firman-Nya untuk kebenarannya, mari kita meminta kepada Roh Kudus biarlah kiranya Dia memberikan yang terbaik bagi kita, yang mengerti akan firman-Nya dan menjadi pedoman bagi kita. Saat ini mari kita katakan semusim berulang. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa akan hadir di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa akan hadir di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa akan hadir di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur.
lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur lebih luas dan sempurna. Kembali lagu Bapa karena hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur Tuhan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, sampai hari ini kami ada karena kebaikan dan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus ada di sini melawat setiap kami. Engkau mau menyatakan bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang sudah berdoa dan percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Selamat hari Minggu kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita, amin Saudara. Puji Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan hari ini Saudaraku dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang keempat. Kejadian 12 ayat yang keempat. Kejadian 12 ayat yang keempat, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Baik Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagian ada yang buka Alkitab, puji Tuhan. Sebagian sudah ada yang buka HP, handphone, puji Tuhan, dan sudah tersedia juga di depannya. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Tuhan dia orang 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Kejadian 12 ayat yang keempat. Berikan tepuk tangan Tuhan saudara. Alhamdulillah, bersyukur saudara, hari ini firman Tuhan menjelaskan bagaimana Abraham saudara. Abraham adalah bapak orang beriman, bapak orang percaya saudara. Jadi kita bersyukur hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan tentang Abraham, bagaimana hari ini firman Tuhan bisa mengingatkan kembali betapa perjalanan Abraham itu diberkati Tuhan secara luar biasa saudara. Di sini firman Tuhan mengatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Saudara, tema kita hari ini kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Keluarga pasti disertai berkat. Berikan tepuk tangan Tuhan saudara. Ini perkataan keluarga saudara. Tuhan tidak memberkati kau, berarti engkau sedang dalam masalah besar saudara. Datanglah kepada kami hamba Tuhan, kita akan doakan dan percaya ketika kita berdoa, mukjizat Tuhan pasti ada. Dan mukjizat itu akan mengangkat kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berjalan dalam kebenaran Tuhan dan berkat Tuhan itu bisa tercurah dalam kehidupan kita. Mengapa demikian saudara? Kalau kita tak melangkah, pasti berkat itu selalu menyertai. Nah sekarang ini saudaraku, kita bisa melihat bagaimana Abraham seperti firman Tuhan tadi katakan saudara. Abraham tidak muda lagi, dia berumur berapa? 75 tahun, saudara. Kalau Tuhan sudah menyatakan berkatnya dalam kehidupanmu, saudaraku, dia tidak melihat ke usia berapa. Dia tidak melihat kondisimu seperti apa, saudara. Tetapi ketika Tuhan sudah menyatakan berkat untuk kau, maka percayalah, ketika kau taat melakukan firman-Nya, kau taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan,
maka berkat itu akan tercurah dalam kehidupanmu, saudara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tidak ada saudara orang setia tidak diberkati, saya tidak percaya, saudara. Ya, hadirin sadar tidak sadar engkau bisa duduk di sini, kita bisa berfellowship bersama, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan bersama, kita percaya itu sudah berkat yang tidak terkira dalam kehidupan kita, saudara. Ya, berbahagia dengan saudara. Coba lihat di kananmu, sudah ada bahagia dalam kehidupannya. Biasa. Luar biasa, saudara. Ya, sebab apa? Sebab Tuhan kita luar biasa. Amin. Ya, haleluya, Tuhan kita luar biasa, saudara. Ya. Di sini kita melihat Abraham dan Skemet. Ya, apakah Abraham ketika diberkati Tuhan tidak mengalami masalah, terlalu banyak masalah, saudara, yang dihadapi oleh Abraham. Tetapi Abraham adalah seorang yang taat. Dia percaya apa yang dia kerjakan tidak sia-sia, saudara. Apa yang dia kerjakan pasti dia akan nikmati. Karena Tuhan Yesus memberitahu yang terbaik dan yang sangat baik yang harus Abraham terima dari tangan Tuhan, saudara. Jadi jangan takut menjadi orang percaya, saudara. Hari ini mungkin kita merasa tidak baik, tetapi percayalah seperti satu pujian yang mengatakan, percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Kalau kita mau yang terbaik, saudara, mulai hari ini kita berdoa. Taat beribadah, taat berfellowship. Ya, pemuda-pemudi jangan lupa adakan setiap hari Rabu kita ada ibadah GA Youth Community. Ya, percaya Tuhan. Ketika kau datang beribadah kepada Tuhan, maka engkau datang dan kau kembali tidak sia-sia. Pasti ada berkat, pasti ada kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara yang setia dalam perkara-perkara. Jadi kita selalu, manusia kita selalu melihat sesuatu hal-hal yang sepele, saudaraku. Kita selalu melihat sesuatu, kalau saya lihat ini tidak mendatangkan berkat untuk saya, tidak ada sesuatu yang membuat saya tertarik. Biasanya kita sebagai manusia kita tidak mau meneruskannya, saudara. Tetapi hari ini saya mau katakan, saudara, ketika engkau taat, engkau mau melakukan apa yang Tuhan mau, saudara, maka pasti Tuhan katakan dia akan menyertai kita, saudara. Amin, saudara. Baik, kita mau melihat dua hal kali ini, saudaraku. Yang pertama kita baca bersama-sama 1, 2, 3, melakukan perintah Tuhan. Yang kedua terlalu diberkati. Nah, kita mau melihat sekarang, saudara, apa yang kita harus lakukan untuk melakukan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama, saudara. Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Tapi puas dari mereka untuk tidak bersama. Sebab apa mereka amat menyaksikan mereka tidak dapat diam bersama-sama. Itu menunjukkan satu bukti, saudara, bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan, kita setia kepada Tuhan, saudara, maka berkat itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini kenapa saya berbicara tentang berkat? Memang sepanjang bulan ini tema kita tentang berkat. Ya, berkat yang bentuk berupa uang saja, saudara. Engkau sehat juga berkat, amin, saudara. Rumah tanggamu diberkati Tuhan secara luar biasa, walaupun engkau kekurangan uang, saudaraku. Ya, hati-hati, sekarang banyak orang bercerai karena uang, saudara. Tetapi engkau merasakan ada berkat kasih Tuhan dalam keluargamu, itu sudah cukup, saudara. Mengapa ketika engkau merasakan kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupanmu, disitulah Tuhan Yesus Kristus sedang menyiapkan berkat besar secara jasmani untuk engkau, saudara, untuk rumah tangga, untuk engkau dan istrimu, untuk engkau dan anak-anakmu, saudara. Itu yang akan Tuhan berikan kepada kita semua, saudara. Oleh sebab itu, saudara, lakukanlah perintah Tuhan dengan apa? Dengan setia. Lakukanlah perintah Tuhan dengan apa? Dengan taat, seperti tema kita tadi, saudara. Ya, tema kita tadi mengatakan taat melangkah pasti disertai berkat Tuhan. Kalau kita mau menerima berkat Tuhan, memang tidak ada cara manusia. Percaya, kita taat, percaya, beriman, maka kita akan mengalami manusia. Ya, di luar itu kita separuh percaya, separuh tidak percaya, saudaraku. Maka berkat itu ada, tetapi berkat itu tidak bisa tersalur dengan baik. Saya mau katakan sekali lagi, berkat itu bukan berupa uang saja, tetapi kalau engkau diberkati, ya keuangan
diberkati ya puji Tuhan saudara. Kami sebagai hamba Tuhan, saya sebagai gembala Tuhan ini merasakan apa? Wow, luar biasa. Doa menjawab Tuhan sangat luar biasa. Engkau diberkati Tuhan. Ya, kalau engkau diberkati Tuhan, tentu engkau tidak lupa juga dengan kami. Yang selalu kita kan sahabat saudaraku, saling mendoakan, ya, saling mendukung, saling memberi doa. Apalagi kita sebagai gembala saudara, tugas kami berdoa untuk saudara agar apa berkat Tuhan yang turun atas kita semua. Amin, saudaraku. Coba lihat di kanan dulu, jangan terlalu tegang, katakan kepada kiri kananmu, Tuhan mau diberkati kau. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Yes, glory, glory. Iya, haleluya. Mohon maaf, Bapak calon Tuhan, inilah kebiasaan kami. Kami yang memiliki satu slogan, mengapa begitu? Supaya teman-teman yang ada selalu ingat di hatimu. Hari Minggu datanglah ke GKSI Glory to Glories. Karena di sini juga ada hadirat Tuhan. Amin. Baik saudaraku, kita mau melihat bagian yang kedua, yaitu kita baca firman Tuhan bersama-sama saudara. 3, 2, 1. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena itu. Lalu terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham olehmu sebab segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Galatia pasal yang ketiga 8 dan 9. Saudara, di sini tadi saya sudah katakan berkat itu bisa turun dalam kehidupan kita memang harus disertai iman percaya. Mengapa harus demikian? Orang Kristen itu harus punya iman, saudaraku. Ya, mengapa demikian? Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari salah satu yang tidak kita lihat. Saudara, apakah engkau sudah pernah melihat Tuhan Yesus secara kasat mata? Saya jangan jawab saudara. Ya, biar saya jawab. Tidak pernah. Ya, tetapi saya tidak tahu kalau saudara sedang berdoa, saudara sedang berwujud, saudara sedang punya fellowship pribadi dengan Tuhan, Tuhan datang dengan kemuliaan. Saudara bisa melihat betapa dahsyatnya Yesus itu, betapa luar biasanya Yesus itu yang bisa mengubah sikapmu, yang bisa mengubah karaktermu. Yang dulu engkau penjahat saudaraku, engkau jahat, tetapi oleh karena hadirat Tuhan, engkau dilawan Tuhan, dan Tuhan menyatakan inilah aku Yesus Tuhanmu. Janganlah engkau melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar di hadapanmu. Ya, itu saya tidak tahu, itu pribadi saudara ya. Tetapi secara garis besar kita melihat, coba ada yang sudah melihat Yesus secara langsung. Ya, ada saudara. Ya, berbahagia kita yang tidak melihat, namun kita percaya. Berikan tepuk tangan di Tuhan saya. Tidak melihat tetapi percaya, itulah iman Kristen. Iman orang percaya, saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masih ada mujizat. Sebab nama Yesus ini masih berkuasa sampai hari ini. Sampai hari ini. Kita melihat, Tuhan katakan, olehmu segala bangsa akan diberkati. Kemudian ayat yang ke-9 dikatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama Abraham yang beriman itu. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga mengatakan, saudara, maaf, ayat yang ke-6 mengatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Dia, mencari Dia. Jadi hari ini kalau kita sudah punya iman, kita sudah sungguh-sungguh dalam gereja, tapi nanti depan yang tidak datang lagi ya, saudara-saudara, harus ini seperti itu. Ya, iman ini berbicara tentang setia, saudara. Coba saudara, ya saya tidak tahu saudara ya, saudara berdoa satu kali, mungkin ya Tuhan pasti dengar, saudara berdoa satu kali Tuhan pasti dengar. Ya besok kau tidak berdoa lagi. Ya lusa apalagi kau tidak berdoa lagi. Ya minggu depan sudah mulai tertimbun debu saudara. Tetapi kalau kau setia berdoa, saya percaya saudara. Semalam saya pergi ke
ibadah wilayah. Puji Tuhan semalam saya diundang oleh Bapak Ketua Wilayah GKSI menjadi pembicara. Sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, ada satu kesaksian yang luar biasa. Seorang ibu memiliki 4 orang anak, dia bersaksi. 2009 dia bertobat, saudara. Sepertinya saya lihat bapaknya sih dari suku Jawa, ibunya dari Medan. Ibu ini berdoa waktu itu. Dia katakan, Tuhan, saya mau pergi ke Yerusalem. Bagaimana dia mau pergi ke Yerusalem? Sedangkan dia tidak bisa menabung, saudara. Ya, orang kalau mau sukses harus menabung, saudara, supaya ada modal untuk bikin usaha atau ada modal untuk pergi dalam perjalanan sampai kepada tujuan. Itu dia berdoa. Ya, jadi ketika dia berdoa, dia melihat situasi dan kondisinya, keadaannya sepertinya dia nggak bisa ke Israel. Kenapa? Dalam tahun-tahun sepanjang dia berdoa, dia tidak bisa menabung, saudara. Ya, dia katakan dengan spontan, dengan polosnya. Itulah kesaksian yang memberkati orang itu, jangan dibuat-buat, saudara. Jadi kalau kau mau bersaksi benar-benar, engkau mengalami sesuatu dari Tuhan. Jangan kau tambah-tambahkan, kau buat-buat, engkau seperti ayam penyet, kau tambah nasinya supaya jangan, saudara. Ya, tapi bersaksilah, seadanya aja tidak apa-apa. Orang yang menerimanya diberkati, saudara. Orang yang menerimanya mengalami terobosan. Tetapi kalau engkau menambah-nambahkannya, engkau sebentar lagi kesaksian bahkan tidak memberkati. Jadi ibu ini, saudaraku, dia melihat bahwa dalam pokoknya berat, saudara. Ya, saya kurang tahu suaminya bekerja mungkin guru. Jadi ibu ini Rp1.000 pun dia tidak bisa menabung. Bayangkan. Ya, tetapi apa yang terjadi, saudara? Selama 2009 dia berdoa, 2023 jadi telepon, saudara. Kenapa dalam doanya itu dia tambahkan lagi, dia bilang begini, Tuhan, kalau begitu, karena saya tidak bisa menabung, biarlah anak-anak saya nanti yang memberkati saya supaya saya bisa pergi ke Israel. Saudara, 2 minggu yang lalu dia ditelepon. Dia angkat telepon itu, dia mau matikan. Ini penipuan. Kenapa? Orang yang menelepon dia menawarkannya, Bu, ibu suami istri berangkat ke Israel tanggal 1 November. Dia tidak percaya. Berkali-kali dia tidak percaya. Tetapi yang terjadi, saudara. Orang yang masuk dia ke Israel itu memastikan memang benar ini berkat untuk dia berangkat ke Israel. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sayangkan, ibu ini pergi dengan apa? Dia bukan bawa berangkat, saudara, karena berperang dengan Hamas. Tidak. Ibu ini pergi dengan iman. Betul dia cerita. Kami tidak punya satu kami tidak ada. Walaupun apapun yang terjadi, kalau memang saya harus mati di Israel, saya harus pergi. Ini berkat. Saya tidak mau mengatakan. Itu luar biasa. Mengapa orang Kristen harus punya iman? Mengapa kita harus setia, saudara? Kesetiaan kita akan diuji. Ya. Kesetiaan kita akan diuji. Maka ketika kita mengalami ujian-ujian ini, sebenarnya ujian-ujian ini juga sebentar aja, saudara. Ya. Mengapa? 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan Tuhan memberi cobaan tidak melebihi kekuatanmu, saudara. Coba lihat di kananmu. Apakah bukan berarti saudara mulai dilepaskan Tuhan? Ya. Berikan senyummu, saudara, berikan tepuk tangan. Kadang-kadang kita mempermalukan diri kita. Beban kita sebenarnya tidak terlalu berat. Tetapi saking beratnya kita nggak terima. Yang gantung pun berubah jadi usang, saudara. Ya, coba lihat ibu-ibu yang dulu berpasangan, lihat suamimu apakah masih ganteng. Saudara, ya, sungguh, saudara, engkau yang cantik, saudara, mau pagi kau tidak bisa melihat sebenarnya dirimu seperti apa, saudara. Ya, cerita tentang kecantikan dan kegantengan, saudara, saya kadang-kadang melihat lewat di kaca, saya lihat, sebenarnya kamu begini ya, bentuknya, perutnya besar, pantatnya mau panjang juga, saudara mati. Inilah berkat kemurahan Tuhan. Jadi saya harus bersyukur dengan komplit dengan Tuhan, saudara. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, inilah berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang penting kita tetap bersyukur, kita tetap percaya, beriman, setia kepada Tuhan, maka berkat Tuhan itu tidak akan pernah lari dari kehidupan kita, saudara. Berkat Tuhan akan selalu datang dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saya mau bersaksi, kami punya keturunan
tidak ada menjadi orang Kristen dan turun-temurun. Memang kakek kami pernah menjadi orang Kristen selama 40 tahun. Ya. Dan saya juga, dan kita semua pada doa saya percaya, kita semua tidak pernah berpikir kita menjadi orang Kristen yang sendiri. Bahkan menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi hari ini saya mengatakan, ya, sebelum kita dikandung oleh ibu kita, Yesus sudah tahu kapan waktunya dia harus membawa kita kembali kepada kesetiaan. Sehingga setiap berkat yang kita terima itu saudara, berkat yang luar biasa, bukan berkat yang biasa-biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Itulah Tuhan kita hebat, saudara. Kenapa Abraham begitu diberkati Tuhan? Karena apa, saudara? Coba kita lihat firman Tuhan ini, saudara. Apa yang Abraham lakukan, saudara? Coba kita baca lagi firman Tuhan ini, saudara. 3, 2, 1. Lalu pergilah Abraham. Stop, saudara. Mengapa Abraham diberkati ketika Tuhan memerintahkan firman-Nya kepadanya, dia tidak berdiam diri, saudara. Dia lakukan apa yang Tuhan suruh. Hari ini harus kita lakukan apa yang Tuhan suruh, saudara. Di gereja ini tidak banyak. Hari Minggu datang ibadah jam 5 sore. Hari Rabu ada youth community jam 7 malam. Hari Jumat ada konsel, saudara. Sekaligus kita latihan hari ibadah hari Minggu. Tidak banyak, tapi nanti, saudara, ketika kita sudah punya gedung sendiri, maka kita akan tambahkan porsi kita. Agar apa? Kehidupan rohani kita semakin terang dan cahaya Tuhan semakin berapi-api dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, saudara, kita tidak seperti Daniel saja berdoa satu hari 3 kali, tetapi berdoa, engkau terus berdoa, diikuti disertai dengan karakter yang. Karena apa? Hanya Yesus yang bisa mengubah saya dan saudara. Di luar Yesus kita tidak bisa berubah, saudara. Ya, karena apa? Karena kita bukan Superman. Amin, saudara. Ya, ada yang Superman di sini atau Spiderman. Ya, satu ketika saya pergi dengan istri saya ke satu mall dengan Goya, kami sedang duduk kan, terus kita cerita-cerita, apa kamu bisa berubah? Iya, saya bukan Superman, saya bilang. Jadi saya tidak berubah, tapi sambil berubah. Rupanya menghibur juga orang-orang yang ada di toko itu. Ya, puji Tuhan, sungguh luar biasa, saudara. Baik, saudaraku, kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau melihat yang kedua, saudaraku, bagaimana ketika Abraham terlalu diberkati Tuhan, saudara. Coba kita lihat firman Tuhan ini, saudara. Kita baca bersama-sama, saudaraku. 3, 2, 1. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah ditetapkan menjadi bapa semua besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan membuat menjadi bangsa-bangsa. Dan kamu akan merasa raja-raja. Haleluya, saudara. Ya. Jadi, saudara, orang Kristen, orang percaya begitu. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, sungguh, saudara. Anak cucu orang percaya itu tidak dibiarkan Tuhan meminta-minta. Mengapa demikian? Kalau Tuhan sudah jamin dirimu, engkau akan keturunanmu, Tuhan juga jamin, saudara. Yang penting engkau jangan berubah setia. Jangan berubah kepercayaan. Kalau kau hari ini diberkati Tuhan, saudara, kau sudah terima firman Tuhan ini. Iya Tuhan, terima kasih firman Tuhan ini untuk saya. Kau merasa diberkati. Engkau selama ini engkau lalai beribadah, saudara, seperti firman Tuhan katakan dalam Ibrani 10 ayat 25, Tuhan pesan kepada kita. Pesan kepada kita dalam firman-Nya, jangan menjauhkan dirimu dari tempat-tempat pertemuan ibadah, karena apa? Dia memberikan pesan untuk kau. Hari ini saudara yang jauh merantau dari mana-mana berbagai bagian Indonesia, engkau tidak sendiri. Yesus telah menjadi orang Tuhan. Yesus telah menjadi penolong, dan Yesus telah memberkati kau. Berikan tepuk tangan. Ketika engkau dalam masalah persoalan, engkau tidak bisa menyelesaikannya. Yesus katakan, dia mampu memberkati Abraham. Abraham berubah nama menjadi Abraham. Artinya apa? Tuhan yang sama hari ini ada di sini, saudara. Dia mampu menolong kita, saudara. Dia mampu memperhatikan kita. Jangan pernah khawatir, saudara. Ya, karena apa? Yang penting satu, jangan kita mengatakan hidupku, akulah yang mampu, tetapi hidupku milik Kristus, saudaraku. Baik, saudara. Kita lihat lagi bagian terakhir, saudaraku. Bagian terakhir.
Terakhir kita baca bersama-sama firman Tuhan ini 3, 2, 1. Barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati. Saudara, ternyata berkat Tuhan tidak cukup dalam kehidupan kita sendiri. Ya, sekali lagi saya katakan, berkat Tuhan, hanya berkat Tuhan saja tidak cukup sudah di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku, di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, dia akan berhormat. Saudara, kalau kau punya banyak berkat, hidupmu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan, engkau tidak akan dihargai. Engkau sombong. Orang yang diberkati Tuhan secara melimpah itu tahu benar, persis dia tahu. Ini berkat mana? Berkat ini harus seperti apa? Bagaimana kita menerima berkat ini? Ya, berbahagialah engkau kalau kau diberkati secara jasmani. Apalagi kau sudah diberkati secara rohani, maka engkau sudah mengenal firman Tuhan Yesus. Mengapa di dalam berlama engkau kelihatan berlimpah? Ya, coba kita menjadi orang Kristen yang asal-asal, sampai di pasar kita ngomong seperti orang yang bekerja di pasar, sampai di pelabuhan kita ngomong seperti orang yang berkata, iya ada jual kami di luar sini, ada Pak, ada BPK, ada semua. Selesai gitu. Kita tidak menunjukkan satu sikap bahwa Yesus itu tinggal di depan kita. Tetapi ada yang saya mau katakan, ketika kau menerima berkat yang terbaik itu, engkau taat, engkau setia, engkau menerima berkat itu, terus hidup dalam Tuhan, maka Tuhan akan semakin memberkati engkau. Amin. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Dan kita berdiri dengan Yose dan kami dulu. Mari saudara dalam sikap berdoa. Mari kita angkat lagu penyembahan kita di hadapan Tuhan sebagai bukti setiap musim kehidupan yang berarti dalam kehidupan. Sebab Tuhan Yesus selalu memberkati. Oh haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, sangat baik kami. Musim berlalu, namun kau selalu di hadapanku. Kasih dan setiamu tak pernah di hidupku lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa akan habis di hidupku, dari tinggi dari cakrawala dan dekat kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Mari kita angkat suara kita saudara. Lagu ini sebagai pujian dan penyembahan terbaik dalam Tuhan. Musim berlalu, namun kau selalu di hadapanku. Kasih dan setia dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Mari bersama kita lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa akan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala dan atas kasih-Mu. Sungguh bersyukur lebih lagi Tuhan, lebih luas dari samudra. Kebaikanmu
bersyukur. Selalu berkata Tuhan ini, kami sudah berkata firman-Mu, berkata firman kami, kami susah berkata Tuhan, untuk membawa setiap kami, untuk mencapai setiap kami, berkata Tuhan kami, bahkan untuk yang setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, aku berdoa semua yang berkata Tuhan, yang sebab hadiratmu terus hadir di sini. Engkau melihat betapa kami memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan firman-Mu tentang berkat Tuhan sudah siapkan kami. Tuhan Yesus, kami tahu tanpa Engkau berkat itu Tuhan tidak bisa kami miliki. Hari ini ketika kami merasakan kami kuat, kami sehat Tuhan, bahkan keluarga rumah tangga kami diberkati Tuhan. Semua ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Saudara kami berkasih, sebelum kita meninggalkan tempat ini Tuhan, rumah kita masing-masing. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan mengasihi Engkau, Tuhan mencintai Engkau. Bahkan Tuhan Yesus tahu apa yang sedang Kau sedang buat. Hari ini mari percaya punya iman. Sebentar Kau pulang, Kau berkat dari Tuhan. Engkau membawa pemulihan dari Tuhan. Engkau membawa kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau shalom damai sejahtera. Dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mungkin saya rasa kita kaget lebih lagi. Mari kita berikan salam kepada sahabat-sahabat kita yang baru datang hari ini. Ada banyak sekali saya. Puji Tuhan, mari ini ada calon bapak dewan kita, Pak Sodi. Haleluya. Terima kasih Pak, selamat datang beserta Ibu.